Kalau di mes cewek paling heboh kayaknya aku sendiri ya. Oh, kakaknya justru. Kayaknya aku sendiri yang paling heboh di mes cewek kebetulan. Ada satu anak kontrakan yang memang bisa dibilang banyak tingkahnya. Halo Ninja, kembali lagi di segmen Ngojek Ngobrol with Ninja Cek. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua peserta dari YIJ nih teman-teman. Boleh diperkenalkan dulu nggak nih Kak? Dari Kak siapa? Namanya? Halo, nama aku Firza Anggra ini. Aku dari Batam. Oke. Ikut program apa nih Kak di YIJ? Aku ngambil program Ausbildung bidang koki. Oke. Kak, Iya, halo kawan JJ, aku Zari Duri Firmansyah. Asalnya Banda Aceh. Kebetulan ambil Ausbildung di bidang kejuruan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang seputar asrama ya Kalani ya. Betul banget. Tapi sebelum itu, boleh nggak sih Kak diceritain dulu kenapa Kakak pilih program Ausbildung di YIJ? Mungkin boleh dari Kakak. Iya. Aku ambil Ausbildung sih awalnya karena di au pair ketolak ya. Oh, Au pairnya ketolak karena backgroundnya tidak mendukung. Jadi aku pindah program karena waktu itu ada pilihannya pindah program atau pindah negara. Aku pilih ke pindah program aja. Aku ngambil Ausbildung. Terus ngambil koki karena memang basicnya aku belum bisa masak ya. Aku nggak bisa masak. Jadi aku mikirnya kayak mau ngambil koki biar aku bisa ada pengalaman nih masak. Coba ambilnya masak. berarti sebelumnya itu au pairnya di negara mana Kak? Jerman juga. Oh, Jerman juga. Cuman sebelum ujian karena lagi ada problem ya, kalau nggak salah tahun lalu itu memang di au pair itu problem banget. Jadi takut kan daripada nanti visanya ketolak sia-sia. Jadi ya IJ itu ngasih pilihan kayak pindah program atau pindah apa jurusannya. Iya. Akhirnya Kakak malah pilih ke Ausbildung ya Kak? Iya. Mungkin kalau dari Kakak Eza. lihat Iya, awalnya sih nggak tahu YIJ itu apa, gitu. Cuman kebetulan ada sepupu di sini, jadi direkomenin di sini. Dia juga udah berangkat. Kurang lebih angkatan 2022. kalau boleh tahu siapa nih Kak namanya? Kak Indra. Kak Indra. Ya, dia udah di Jerman sekarang, jadi ya udah ngikutin jejak dia aja deh. So ya. Terinspirasi juga ya Kak. Betul. Aku juga mau tahu nih Kak, kalau motivasi utama Kakak mengikuti program di YIJ itu apa? Motivasi utama belajar bahasa Jerman. Motivasi utama sebenarnya aku juga orang yang terbawa arus ya, karena aku juga punya teman yang udah di Jerman, dia dari YIJ juga. Nah jadi menurutku sih karena dulu aku cuma punya temannya dia, jadi aku mau ngikut dia gitu, mau nyusul dia. Jadi dia bilang ya udah sini aja biar nyusul, makanya lah aku kesini tertarik di YIJ. Berarti karena udah ada teman juga di sana ya? Iya Kak? benar. Kalau dari Kak Elza, Motivasinya ya? ya Sebenarnya sih dulu waktu sekolah, waktu kuliah itu nggak ada rencana untuk keluar ke negeri. Cuman kebetulan tahu sendiri kalau di sini tuh gimana ya buat cari. di negeri ini ya? Iya benar. Terus udah lulus kuliah, yang rencananya harus kerja tapi kayak susah banget ya. Dan kebetulan tadi kayak aku bilang kayak ada kakak di sini, udah berangkat juga gitu. Ya udah deh, kita ngikutin aja jejaknya, biar sama-sama juga di sana. Itu sih. Oke. Tapi dari Kakak sendiri tuh dulu sempet ragu nggak sih pas dari awal pengen daftar YIJ? Atau langsung aja gitu udah 100% percaya banget atau masih ada yang dibingungin? Awalnya sih ragu ya, karena kan jarang ada yang kayak Eropa itu jarang banget yang ngambil. Cuman karena ya itu aku udah punya temen yang memang dari sini, langsung dari YIJ ini, jadi aku kayak modal nekat aja, udah yakin aja kayak udah lihat aja nanti ujungnya gimana. Sih, kalau Usaha dulu aja. Usaha yang penting ikut dulu aja kayak gitu. Ragu. Kalau Kak Elisa nih gimana? Gimana? Pernah ragu nggak awalnya daftar di YIJ? Ragu sih enggak ya, karena memang dari saudara sendiri memang dari sini, terus dia juga emang beneran berangkat gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, sekalian aja gitu.
Oke teman-teman, kita sekarang akan ngobrolin nih tentang asrama di YIJ. Kak Firza nih ini ya ketua di mes cewek. Iya, untuk saat ini. Kok bisa sih Kak itu Iya awalnya? Kak, ditunjuk atau mengajukan diri sih Kak kalau kayak gitu? Iya. Kalau saya pribadi itu ditunjuk. Sama siapa? Sama Kak Syifa dan Pak Erwin. Saat itu perasaannya gimana Kak ditunjuk sebagai ketua mes cewek? Bingung ya Kak, karena kan kita harus handle satu mes Iya. ya. Terus juga kalau ada apa-apa nanti larinya ke kita dulu nih. Misalnya kayak Kak butuh ini, Kak nanti ada yang komplain, misalnya ada yang komplain, Kak anak yang ini seperti ini nih gitu. Nah awalnya sih kayak kalau saya pribadi sih untuk menjaga ketertiban itu mungkin udah biasa ya. Karena kan juga background sebelumnya juga di pabrik megang-megang gitu juga kan. Nah cuman kalau untuk di mes kan dia anak gadis semua ya. Iya. Perempuan-perempuan ini kita tahu ya. Umurnya juga beda-beda. Nah, dari yang mungkin ada yang lebih tua Iya. atau yang lebih muda atau yang baru-baru lulus yang masih ego-egonya menggebu-gebu nih. Kayak nanti Kak dia ini gini-gini loh. Nah gitu nyikapin itu kayak ya aku harus belajar lagi. Belajar Untungnya memahami sih, lah ya. untungnya sih anak-anak mes cewek YIJ itu bisa dibilang ya, kayak mereka tuh mau ngerti. Baru di misalnya ada yang komplain terus kita panggil personalnya, kita ceritain, kita omongin, mereka mau ngerti. Untungnya sih itu udah dipahami. Oke, kalau dari suasana di asramanya itu gimana sih Kak? Biasanya tuh tiap harinya hektik atau kayak emang santai atau gimana tuh? Kalau untuk suasana sih santai ya untuk di mes cewek. Karena aku pribadi pun walau jadi ketua mesnya, nggak yang terlalu monoton banget ya, yang kayak peraturan itu bener-bener AA gitu, enggak. Jadi kami berusaha untuk menjaga kayak sama-sama santai, yang penting sama-sama rapi. Betul sih Kak. Kalau untuk di mes cowok gimana nih Kak? Kebetulan kalau aku sih tinggalnya nggak di mes cowok lagi karena yang udah lulus itu dipindahin di kontrakan cowok. Nah untuk suasana di kontrakan cowok tuh sih nggak terlalu gitu kayak yang Kak Firza bilang ya, Iya. karena bukan rata-rata sih memang yang udah lulus itu ujian B1 ataupun B2 pada pindahnya ke kontrakan gitu. Cuman padahal belajar masih ada, cuma kayak belajar palingan untuk persiapan interview gitu dan lain-lain. Cuman untuk dari anak-anak di kontrakan cowok pada ngebantu juga buat kayak yang masih ada di mes cowoknya yang untuk persiapan ujian, pada ngajar, belajar bareng gitu sih. Nah gini Kak, aku juga penasaran kalau misalkan Kakak udah selesai di kelasnya ya. Iya. Nah kegiatan Kakak sehari-hari di di kontrakan ya? Iya Di betul. kontrakan itu biasanya ngapain aja Kak? Ya itu kadang kami nggak kadang sih sering juga kami main ke mes cowok gitu. Ada nggak sih yang mau persiapan ujian ataupun tanya kesulitannya biar kami sama-sama belajar gitu. Cuman kalau yang dari mes cowok gimana kontrakan cowoknya paling untuk masing-masing orang belajar untuk interview sih. Itu aja. Latihan ya? Iya latihan interview. Kalau dari Kakak, kalau sehari-harinya tuh di asrama gimana Kak? Ada belajar bahasa Jerman bareng Atau nggak nih, mereka Kak? belajar Iya. bareng tiap malam? Kalau untuk anak mes cewek, kebetulan YIJ memfasilitasi ya, ada belajar malam. Dan ya menurutku itu membantu buat anak-anak mes cewek yang memang kayak bingung mau belajar nanya ke seniornya yang mana. Karena kan ada kebanyakan orang yang kayak takut ya nanya ke senior-seniornya. Nah, jadi di mes cewek itu udah ada belajar malam dan itu membantu banget. Berarti setelah mereka dari pagi sampai sore belajar, terus mereka malamnya ulang lagi materinya gitu ya? Iya, materi yang dipelajari diulang lagi, tapi tidak setiap hari ya. Kayak 3 kali Itu kapan Kak? seminggu. Kalau kelas malam? Kelas malam itu tergantung Kak, karena dia kan ada beberapa kelas. Gurunya kan kelas malam ada beberapa orang dan per kelas itu kayak per level itu beda-beda kelasnya. Terus nih selama Kakak di asrama atau di kontrakan gitu, biasanya suka ada kejadian-kejadian yang lucu gitu nggak sih, mungkin yang Boleh bisa diceritain dong share satu sama aja misal yang paling teman-teman lucu menurut Kakak. Betul. Kejadian yang lucu Kakak. apa ya? Gak tahu sih. Boleh Kak Eza dulu kalau Kak. Kejadian itu pasti banyak ya. Iya. Cuman yang rata-rata itu yang ada satu anak kontrakan yang memang bisa dibilang banyak tingkahnya. Bayu mungkin kalau kakak kenal. Oh ya. Iya. Iya dia sering kami jahilin lah gitu. Gitu. Iya. Cuman yang aneh-aneh sih
nggak ada sih salah baiknya. Paling ini lucu-lucu doang gitu. Kalau di mes cewek gimana kak? Lucu atau Normal sih. Aku kurang tahu ya, karena mungkin aku terlalu freak ya orangnya. Jadi menurutku, ya kayaknya di biasa itu masih normal-normal aja, masih aman-aman aja. Cuman akrab, oke akrab. Tapi biasanya ada yang nggak sih yang paling heboh gitu, biasanya kan iya satu orang yang Iya. paling heboh? dari kakak. Kalau di mes cewek paling heboh kayaknya aku sendiri ya. Oh kakaknya justru. Kayaknya aku sendiri yang paling heboh di mes cewek kebetulan. Jadi ya memang kerasa sih kalau misalnya anak-anak yang lain bilang, waktu itu aku juga pernah kan ke rumah keluarga di Jawa. Jadi kayak teman-teman bilang, manggilnya mami ya. Kebanyakan kan anak mes cewek bilang mami ya. Kakak mau dari Iya, aku dipanggil mami di mes. Jadi kayak, mami gak ada mami sepi tau mami gitu. Kayak, ya nggak ada lagi yang mantau-mantau di bawah. Biasanya kan aku sampai di bawah malam ya, kayak jagain anak-anak cewek juga. Berarti kakak di sana termasuk orang yang cerewet nggak atau Termasuk. karena kan tua juga kak. iya terlalu harus cerewet, kalau nggak cerewet nanti anak-anaknya Iya. pada Tapi dalam konteksnya harus ramah ya. Iya. Karena kan kebanyakan kalau misalnya cerewet yang terlalu bener-bener gimana sih ganggu, anak-anaknya nggak nyaman ya. Aku berharapnya sih mereka tidak terganggu. masih nyaman lah ya. Mereka nyaman ya. Oke, kalau soal makan, belajar, dan istirahat itu gimana kakak bagi waktunya? Makan, belajar, istirahat. Iya, biar seimbang gitu. Saya pribadi sih karena tinggal nunggu visa ya. Ya, jadi nggak terlalu yang kritikal gimana-gimana. Paling ya kayak jalani seperti biasa orang-orang pada umumnya aja. Kalau misalnya nanti ada yang belajar, kadang ikut. Tapi kalau lebih seringnya sih belajar sendiri. Ya makan, ngikut sih. Kalau aku kan tipe yang malas makan ya. Untungnya di mes itu ada temen-temen yang memang pengertian banget. Jadi setiap jam makan itu kayak, Fir, kalau makan belum? Belum, ayo makan gitu. Untungnya sih gitu sih, karena aku memang tipe yang malas makan. Kalau dari kak Elsa, Ya gimana? Cara bagi waktu makan, istirahat, sama belajar itu gimana biar seimbang? Kebetulan untuk saya sendiri sih nggak seimbang. kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Ya kan tau sih, mungkin kayak keadaan di mes cowok sama di kontrakan itu kayak lumayan beda ya. Karena kalau misalnya di mes cowok itu kan memang harus diwajibkan masih harus ada belajar paginya, emang harus tidur, sedangkan di kontrakan itu sendiri kayak terbalik gitu loh. Oh, Siang pada tidur, malamnya baru pada aktif gitu. Jadi kayak mau dibawa tidur malam juga nggak bisa, karena teman-teman juga pada aktifnya malam, belajarnya juga pada malam, sedangkan siang juga harus tidur, jadi gitu. Iya. Benar. tapi apa sih kak momen yang mungkin paling berkesan dari kakak yang ada di asrama atau yang ada di kontrakan kira-kira? Yang paling berkesan buat saya sendiri sih memang lingkungannya, teman-temannya juga. Jadi kayak ketika ada salah satu dari misalnya temen gitu yang lagi ngedown, entah itu nggak lulus ujian kah, nggak itu nggak lulus interview baterai, itu kami saling mendukung gitu, saling nguatin, ayo bisa Saling bahkan support ya? iya benar, bahkan ada yang kayak ini nyerah, tapi kayak jangan dulu nyerah, karena kita udah setengah jalan nih, kita udah ngabisin banyak tenaga, banyak uang, banyak waktu di sini, masa cuman itu doang langsung nyerah gitu sih. Kayak teman-temannya tuh saling rangkul lah pokoknya gitu. Oh. Kalau dari kakak? Kalau di aku, Momen yang paling berkesan. momen yang berkesan itu ketika aku dinyatakan alum modul. Keren Itu banget. memang support dari semua anak mes cewek itu kerasa banget ya, karena aku kan dulu sempat gagal juga. Sebelumnya aku gagal ujian. Tapi ketika dinyatakan lulus, satu mes perempuan itu semuanya teriak gembira, gitu kan. Merinding gak sih? Aku ya, aku sedih banget. Satu mes teriak gembira menyatain kayak selamat Kak Firza lulus. Terus tiba-tiba waktu aku turun ke bawah udah ada orang yang beli ricis 1 ekor. You were banget. Kayak gitu banget, teman-teman saya memang kayak
aku bersyukur sih jumpa mereka. Terus kami makan bareng-bareng, nyatanya kayak syukuran. Tapi itu dari mereka sendiri Iya. gitu, kayak Effort ya, effortnya luar biasa. dukung banget. Jadi emang kalau di mes juga bondingnya kerasa banget Beda karena sih. emang ketemu teman-teman juga dari berbagai daerah, terus mereka kumpul tinggal bareng, berjuang bareng, jadi pasti bakal kerasa banget bondingnya Kak. Betul. Kak Firza ini kan all modul ya, lulus all modul. Enggak, aku enggak. nyicil Oh, nyicil. model waktu itu. Kalau boleh tahu metode pembelajaran kakak gimana? Lebih suka belajar sendiri atau bareng sama teman-teman di asrama? Kalau aku kan tipe orang yang susah ngapal ya kak. Jadi aku tuh belajar harus sendiri. Tapi biasanya pun kalau sendiri, aku itu ada satu mentor yang memang ngajarin. Nah kebetulan waktu itu memang dari aku A1 itu ada satu orang namanya Kak Atina. Dia itu memang aku mentor terbaik aku banget. Karena apapun itu, sedown apapun aku, karena yang namanya belajar bahasa Jerman susah kan ya. Jadi sedown apapun aku dia akan dukung. Terus dia tipe orang yang rajin dan baik banget. Dia rajin kayak nanti dia nyatet nih, terus tiba-tiba kayak Firza ini catatan aku. Ini catatan aku nih katanya. Coba deh gini kamu catat gini. Jadi kayak semua perjuangan aku di YIJ itu ya bantuannya ya, selain dari teman-teman satu kelas, dan untungnya juga teman-teman kelasnya kita selama ini aku dapat tuh teman yang mendukung. Nah, jadi selain teman-teman kelas yang mendukung, aku juga punya mentor kayak Kak Atina yang memang benar-benar mau ngarahin aku gitu. Aku sih punya gitu sih, lingkunganku tuh baik banget. Enggak ini ya, enggak ada yang sirik atau Iya. gimana? Selama aku di YIJ aku belum jumpa teman yang benar-benar sirik untuk ngejatuhin itu ya, itu nggak ada. Semuanya memang kayak karena kita sama-sama berjuang, Iya. jadi mereka sama-sama merangkul, sama-sama ngebantu, motivasi gitu. Jadi support ya Kak. Tapi kan Kakak tadi udah katanya dibantu banget sih sama Kak Atina. Mungkin ada nggak sih kesan-kesannya? Iya, terima kasih ya Kak. Coba Hai. nonton nih. Ya kan untuk Kak Atina, ya terima kasih untuk bantuannya selama ini ya. Karena dia baik banget. Orang yang memang benar-benar baik banget yang aku kenal. Selain teman-teman kelas ya, karena memang teman-teman kelasku juga mendukung. Tapi plusnya di Kak Atina itu dia tuh mau kayak ngarahin aku yang bisa dibilang bebal ya. Iya. Aku bisa dibilang kayak Keras. susah banget gitu. Terima kasih banyak. Kalau Kak Eza sendiri gimana metode pembelajarannya? Ya dulu cerita dari awal nih. Boleh silakan. Gak apa-apa. Kebetulan juga aku sama kayak Firza untuk nggak soal modul, jadi harus nyicil, dan itu yang paling sulit adalah di modul lesson. Aku modul lesson itu belum suka nggak sih? Bilang motivasi. Ujian aku di modul lesson itu banyak, 10 kali. Ulang. Iya benar. Ya. Ya, untungnya yang ke-10 ini lulus alhamdulillah. Jadi kayaknya semua metode udah dirasain dari harus belajar sendiri, udah juga belajar sama temen, udah juga. Cuma yang terakhir ini belajar harus ngulang lagi kelas sama Herimam. Itu sebenarnya udah hopeless tuh, kayak aduh apa nyerah aja ya, karena emang udah 10 kali kan susah banget sih gitu. Terus temen-temen juga kayak ayo bang bisa, dari Herimam juga kayak enggak bisa kok dari Miss cowok juga iya, dari kontrakan juga iya, dari teman sekelas juga iya, ini kebetulan teman sekelas saya juga kayak ayo bang jangan nyerah gitu, pokoknya jangan nyerah ya gitu, ini sekali lagi bisa kok gitu. Sekali lagi 10 kali kemarin sebenarnya nggak yakin lulus, cuma kayak wah tiba-tiba lulus. Alhamdulillah. Persiapannya apa Kak kalau boleh tahu sebelum itu? Yang 10 kali Iya. ya itu kayak ikut persiapan ujian B1 sama kelasnya Herimam gitu. Itu selama 25 hari ya, 25 hari, iya 25 hari. Terus konsul juga sama Herimam, gimana ya Her, bagusnya ikut lagi ujian, kan nanti bulan depan aja nggak apa-apa, ikut lagi ujian aja gitu ya. Udah ikut lagi ujian, kebetulan Herimam juga ikut nganterin sampai ke tempat ujiannya, kasih support kayak yaudah yakin aja, udah kerjain, udah nggak usah dipikir, tunggu aja hasilnya. Tuh keluar hasilnya, kabarin teman-teman, iya itu benar alhamdulillah. Keren banget. Jadi setelah gagal berkali-kali tapi tetap dicoba terus sampai akhirnya bisa ya Kak. Keren banget. Terus kan tadi kan Kakak udah belajar nih dengan
apa metode yang banyak banget itu ya. Iya. Jadi ada juga nggak sih tips and tricksnya buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman? Kalau menurut aku sih memang tiap-tiap orang kan punya metode pembelajaran sendiri. Cuman kalau bisa dari awal memang harus diputusin metode pembelajaran apa yang cocok nih. Saya jangan kayak aku sendiri gitu loh. Kayak coba-coba metode pembelajaran supaya nggak maksimal gitu. Jadi kayak memang harus benar-benar ditentuin dari awal, dari mulai masuk kelas. Bahkan Hayung juga bilang kan dari awal harus nemuin cara metode pembelajaran sendiri yang nyaman. Itu aja sih kan. Kalau dari kakak? Kalau di aku sih senyamannya kalian. Gimana menurut kalian itu kalian bisa dapet cara mudah untuk belajar. Memang bahasa Jerman kan memang dari awal itu sulit. Tapi kalau misalnya aku bisa nyaranin, lebih bagus itu kayak kita itu bikin kayak grup kecil belajar antara 3 atau 4 orang. Karena aku pribadi dulu waktu di kelas juga kayak gitu. Kami bikin kayak 4 orang atau 3 orang. Di sini tuh kami itu belajar bareng. Tapi bukan tipe belajar yang kayak misalnya gimana ya? Kami tuh tipe belajarnya kayak gini nih. Misalnya aku cari soal ini. Nanti kamu cari soalnya ini, terus kita itu akan adu argumen gitu. Jadi menurutku itu lebih bagus ya, karena dengan kamu yang pasrah kayak kamu cari yang ini ya, nanti aku bagiannya yang ini, nah itu nggak akan menyelesaikan gitu. Lebih baik kan adu argumen, di situ kalian akan nemu sendiri gimana caranya. Oh ini harusnya tuh ini. Betul banget. Jadi sekalian melatih speakingnya juga. Iya benar. Betul banget. Karena pendapat orang kan pasti beda-beda ya kak. Mending langsung aja sekalian di satu. Soalnya kami pernah waktu itu berempat, 3 orang punya pendapat yang sama, 1 berbeda. Itu gimana kak? Ternyata yang benar itu yang si 1 ini. Oh yang bener yang satu ini, yang 3 Iya, aku sampai taruhan. Dia sampai bilang, ya udah kalian gak usah ganti jawaban, aku ganti jawaban kata dia. Oh, iya. Besok kita buktikan ya. Ternyata dia bener gitu. Terus gimana kak responnya? Kami malu sendiri, udah kami yang tua-tua semua ya kan. Dia yang kecil dia yang bener. Ya udah. Makanya itu penting banget kayak gitu. Betul. Sharing-sharing. Oke teman-temannya IJ, sekarang kita akan masuk ke sesi games. Jadi kita punya games nih kak, pernah atau nggak pernah. Betul. Jadi nanti kita akan beberapa kasih pertanyaan. Nanti kakak bisa jawab pernah atau tidak pernah. Oke. Boleh dipegang sini. Oke teman-teman, kita sebutin ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pernah atau nggak pernah nih ketiduran pas lagi belajar bahasa Jerman? Nah, kalau Kak Firza? Pernah Oh pernah. Pas di mana kak? Di kelas atau di mana? di kelas hiuran ya. Oh, gimana kak? Diomelin kak? Ya alhamdulillah cuman kayak ketiduran gini aku kebangun, ya kan gitu lah. iya. Karena kan hiuran itu mendengarkan, apalagi kalau kita nggak paham kita ngantuk ya. Jadi maaf Rel. Oke lanjut ya kak. Pertanyaan kedua, pernah atau gak pernah lupa makan karena terlalu fokus belajar? Pernah. Pernah, itu pasti pernah. Itu masalah umum lah ya. Masalah umum banget. Iya, tuh. Terus yang ketiga, pernah atau gak pernah pura-pura belajar padahal lagi scroll TikTok atau Instagram? Kayaknya udah umum banget nggak sih kayak. Pernah. Pernah juga. Biar gak bosan kali ya. Iya, biasanya sih untuk ngilangin stres capek ya. Iya, benar. Karena capek belajar. Lanjut pertanyaannya, pernah atau gak pernah rebutan kamar mandi pas pagi-pagi mau kelas? Itu sepertinya sering. Pernah. Lagi cewek ya kan? Lama. Cewek lama banget mandinya. Ada yang gedor-gedor gak sih kak pas gitu? Ah, kalau nyampe itu enggak. Enggak. Paling nanti ngambeknya di grup aja. Oh, iya. Ngambek. Oke, yang terakhir, pernah atau gak pernah nih belajar bareng sama teman asrama larut malam tapi ujung-ujungnya malah curhat, jadi nggak belajar? Pernah. Pernah. Nggak pernah. Fokus banget. Enggak, karena aku kan belajarnya sama anak mes cowok ya. Oh, Jadi nanti misalnya aku udah ngajak gibah duluan kan. Gibah dulu yuk. Gak ada belajar dulu katanya. Nanti baru gibah. Ujung-ujungnya ya sampai akhir belajar. Karena kan kita ada jam malam ya perempuan. Jadi ya aku itu kayak udah mau jamnya kan gak jadi gibah. Aku bilang gak gitu. udah gak bisa Jadi, waktu. iya udah kehabisan waktu belajar. Jadi tidak sempat. Oke. Oke, mungkin
dari kakak-kakak juga nih, mungkin bisa dong kasih rating buat YIJ dari 1 sampai 10. Ya, dari layanan sama kelasnya. Kalau untuk kelas dan layanan yang lainnya aku ngasih rating YIJ itu 8/10. Kalau dari kakak, Kalau aku kasih rating untuk EJ 8,5/10. kenapa tuh kak? Kayak kembali mah. Iya dong. Beda deh. Enggak. Gimana ya, kayak kalau misalnya EJ itu dari staffnya, aku ngerasain sendiri kayak kesulitan tuh dibantu banget sama Kasipas, sama Admission, sama Proelin, sama Prof yang lain. Terus fasilitasnya juga bagus. Terus ya itu juga ngasih fasilitas untuk belajar malam juga ya. Terus apa lagi? Itu pokoknya. Boleh dong nih kasih motivasi untuk teman-teman YIJ yang masih berjuang dari masing-masing Kak Eza dan Kak Eza. Ya, motivasinya cuman dari aku ya, kalau memang kalian tujuannya itu untuk keluarga, terutama untuk bahagiain orang tua, seberat apapun itu jalannya pasti nanti insya Allah akan dipermudah. Karena aku pribadi seperti itu, dari akunya yang susah belajar, dari akunya yang mudah nyerah, cuman kayak jalannya itu dipermudah aja gitu, dipermudah sama Allah. Yang penting tujuanmu itu untuk orang tua dan keluarga. Tapi niatnya juga ya kak. Berdoa juga ya. Niatnya harus untuk keluarga gitu. Kalau dari kak Ensa, Ya buat teman-teman yang masih berjuang, masih belajar, dari aku semangat terus, apapun kesulitannya jangan nyerah. Ingat kalian kesini itu tujuannya untuk apa? Jangan main-main. Terus untuk sesuatu yang besar juga harus ada pengorbanan yang besar. Jadi ingat aja itu. keren banget. Oke teman-teman, karena kita udah di penghujung sesi, jadi mungkin langsung aja ya kak. Terima kasih buat Kak Firza dan Kak Eza yang hari ini udah datang buat podcast sama kita. Semoga sukses selalu, semoga dilancarkan nanti sampai berangkat ke Jerman. Semoga bisa cepat berangkat juga teman-teman. Betul. Oke, terima kasih kawan YIJ. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bye-bye.